Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Sudirsa Sauri, NIM 1980 0244005. Di sini saya akan menjelaskan metode SAFI di mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, di sini saya mempunyai murid yang berjumlah 4 dan saya sebagai guru sendiri dan sebagai siswa akan melaksanakan simulasi pada siang hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pada pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Nah, ada yang tahu nggak pada siang hari ini kita tuh mau belajar apa? Ini apa ya? Nggak tahu pak. Nah, sebelum pelajaran kita dimulai, Bapak punya game buat pemanasan pada siang hari ini. Nah, gamenya yaitu adalah tangan kanan kalian di depan diputarkan ke arah ke depan. Lalu, tangan kiri kalian diputarkan ke arah belakang. Lalu, setelah itu kedua tangan kalian digerakin secara bersamaan dengan arah yang berlawanan. Seperti ini. Ini untuk mengasah otak kalian sebelum belajar dimulai pada siang hari ini. Silahkan dicoba. Tadi bingung. Biasa sih. Gimana ya pak? Aku nggak ngerti. Biasa sama nek. Oh. Nah, kita mungkin nutupin. Susah pak. Aduh susah pak. Susah pak. Kumaha ieu teh? Beneran sih? Nah, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu inti masalah ekonomi. Pada intinya, masalah ekonomi itu yaitu kelangkaan. Kelangkaan itu adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya yang terbatas. Atau sering juga disebut dengan problem of choice, atau yang disebut juga dengan masalah dalam hal pemilihan. Nah, masalah ekonomi secara klasik meliputi masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam pandangan secara modern, masalah ekonomi ini terkait dengan jawaban dan pertanyaan yang meliputi pertama yaitu adalah what, atau yang disebut juga dengan bagaimana, apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Nah, yang kedua yaitu how. Nah, how itu sendiri yaitu bagaimana cara memproduksinya. Dan yang terakhir adalah for whom. For whom ini bertujukan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Materi yang selanjutnya adalah kebutuhan. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu nggak kebutuhan itu apa? Saya pak. Nah, kamu coba jawab. Menurut saya, pengertian kebutuhan yaitu barang atau jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kepuasan dan ketentraman orang tersebut. Nah, saya jelaskan lagi atau saya simpulkan lagi, kebutuhan itu adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang beraneka ragam untuk dapat terpenuhi dengan alat atau sarana sehingga tercapai kepuasan dan kemakmuran tertentu. Nah, ada faktor juga yang mempengaruhi kebutuhan, yaitu yang pertama adalah faktor lingkungan alam, dan yang kedua adalah peradaban, serta agama dan adat istiadat, serta umur. Setelah kebutuhan, ada yang namanya macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kebutuhan menurut tingkat kepentingan atau intensitas, yang terbagi menjadi yang pertama kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dan yang kedua adalah kebutuhan menurut sifat, terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang selanjutnya adalah kebutuhan menurut subjek,
terbagi menjadi yang pertama adalah kebutuhan perorangan dan kedua kebutuhan sebagai kelompok. Dan yang terakhir adalah kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Terbagi menjadi kebutuhan sekarang, masa depan, dan tidak menentu. Dan yang ketiga adalah kelangkaan. Nah, yang pertama adalah pengertian kelangkaan. Kelangkaan tersendiri adalah suatu kondisi di mana jumlah kebutuhan manusia bertambah dan tidak terbatas, sementara ketersediaan sumber daya alam atau pemuas barang jasa yang terbatas. Yang kedua adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan. Yang pertama adalah perbedaan geografis antar daerah. Nah, yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah bencana alam. Yang keempat adalah peperangan. Yang kelima, keterbatasan kemampuan manusia. Dan yang keenam, rusaknya sumber daya alam karena ulah manusia. Yang ketujuh, kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dan yang terakhir adalah alat pemuas kebutuhan yang disediakan jumlahnya terbatas. Yang ketiga adalah alat pemuas kebutuhan. Yang pertama adalah barang menurut sifatnya, terdiri dari dua macam, yaitu barang ekonomi dan barang bebas. Dan yang kedua adalah barang menurut fungsinya, yaitu terdiri dari barang konsumsi dan barang produksi. Dan yang ketiga adalah barang menurut wujudnya, terbagi atas barang konkret atau nyata atau material dan abstrak atau imaterial. Yang keempat adalah barang menurut tujuan penggunaannya, yaitu terbagi atas barang-barang substitusional atau pengganti dan barang komplementer atau pelengkap. Dan yang terakhir, kelima, adalah barang menurut pengerjaannya, terbagi atas barang mentah atau bahan baku, barang setengah jadi atau barang mentah dan setengah jadi. Nah, untuk materi yang keempat adalah biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang adalah pengorbanan yang dilakukan seseorang karena mengambil sebuah alternatif pilihan keputusan. Nah, contohnya atau misalnya yaitu seorang siswa setelah lulus SMA seperti kalian mempunyai dua pilihan, yaitu bekerja atau berkuliah. Nah, apabila dia memilih kuliah, untuk biaya kuliah ini sebesar penghasilan yang dia dapatkan kalau bekerja. Nah, untuk selanjutnya yaitu sistem ekonomi, yaitu yang pertama ada sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal. Yang keempat adalah sistem ekonomi campuran dan yang terakhir kelima yaitu sistem demokrasi ekonomi. Nah, di sini Bapak menyuruh kalian membuat kelompok menjadi beberapa kelompok, yaitu terdiri dari 3 orang untuk membahas sistem ekonomi tersebut yang nantinya akan dipresentasikan di depan bersama saya. Silahkan. Ya guys. Oke. Terus sekarang bagus lagi.
ini apa sih Pak? Tidak ada kerjasama antar individu. Oh, itu artinya nah, karena waktunya yang saya berikan sudah habis, saya ingin mendengarkan masing-masing diskusi tadi dari masing-masing kelompok yang telah saya bagikan. Nah, untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan juga 5 untuk dipersilahkan maju menyajikan presentasi yang kalian diskusikan tadi. Halo semuanya, nama saya Herlinda. Di sini saya ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang sistem ekonomi liberal atau kapitalis atau pasar. Ciri-cirinya yang pertama adalah kegiatan ekonomi sepenuhnya oleh masyarakat. Yang kedua, masyarakat bebas berusaha, berinovasi, dan berkreativitas dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, hak milik perorangan diakui. Yang keempat, kegiatan ekonomi ditujukan untuk mencari laba sebesar-besarnya atau profit oriented. Yang kelima, keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan ekonomi sangat dibatasi. Yang keenam, adanya persaingan antar pengusaha dalam mengejar keuntungan. Dan yang terakhir, harga ditentukan mekanisme pasar. Untuk kebaikannya, yang pertama, adanya kebebasan berusaha, berinovasi, dan berkreativitas. Yang kedua, persaingan antar pengusaha mendorong kemajuan teknologi. Yang ketiga, hak milik perorangan diakui. Lalu untuk keburukannya, yang pertama, timbulnya penindasan atau eksploitasi antar manusia. Terjadinya kesenjangan pendapat kaya dan miskin karena tidak adanya pemerataan pendapat. Dan yang terakhir, banyak timbul praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Nah, itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Nama saya Mariska. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1. Jadi sistem ekonomi tradisional itu ciri-cirinya belum ada pembagian kerja, kehidupan masyarakat bersifat kekeluargaan, pertukaran secara barter atau belum mengenal uang, pola hidup sesuai adat istiadat, teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, dan belum ada pemisahan yang tegas antara rumah tangga konsumsi dengan rumah tangga produksi. Lalu kebaikan dari sistem ekonomi tradisional sendiri, yaitu setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen, produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dan masyarakat cenderung jujur. Keburukan dari sistem ekonomi tradisional yaitu tidak adanya kerjasama antar individu atau masyarakat, sulit untuk mempertemukan kedua belah pihak, jenis dan jumlah barang yang diproduksi terbatas, dan sulit menetapkan ukuran dari barang yang dipertukarkan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga membantu. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rima Ramadhana Nifa. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang yaitu tentang sistem ekonomi komando. Yang pertama ada ciri-ciri. 1. Kegiatan ekonomi diatur pemerintah. 2. Hak milik perorangan tidak diakui kecuali yang sudah dibagikan. Ketiga, semua sumber atau alat produksi dikuasai negara. Dan yang terakhir, keempat, tidak ada kebebasan berusaha bagi individu karena pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Dan lalu ada kebaikan. Nomor 1, pemerintah bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan ekonomi. Kedua, pengendalian dan pengawasan kegiatan ekonomi lebih mudah dilaksanakan. Lalu yang ketiga, pendapatan masyarakat lebih merata, sehingga kesenjangan pendapatan kaya dan miskin tidak terlalu jauh. Lalu yang keempat ada keadaan ekonomi relatif stabil. Dan kita masuk ke keburukan. Nomor 1, potensi, kreativitas, dan inisiatif masyarakat tidak dapat berkembang. Nomor 2, hak milik perorangan tidak diakui.
Lalu yang ketiga, tidak ada kebebasan berusaha. Dan yang keempat, keberhasilan tergantung pada baik buruknya kualitas pemerintahan. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Ada kurangnya mohon maaf. Dan kalau ada yang mau tanya, saya siap menjawab. Terima kasih. Halo, perkenalkan namaku Alex. Aku dari kelompok 5. Kali ini aku akan membacakan hasil presentasi dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem demokrasi ekonomi, yaitu ciri-cirinya adalah 1. Perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, hak milik perseorangan diakui dan dimanfaatkan, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir adalah potensi, inisiatif, dan daya kreativitas masyarakat harus diwajibkan untuk mengembangkan. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Dah. Halo, perkenalkan nama saya Fairana Mira. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan sistem ekonomi campuran. Ciri-ciri: adanya campur tangan kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam perekonomian. Lalu ada kebaikan, sektor ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas, dan fluktuasi harga dapat lebih terkendali. Lalu hak milik perorangan diakui dan pemerintah mendorongnya. Dan ada keburukan. Yang pertama, timbul etatisme apabila pemerintah terlalu dominan, dan timbul monopoli bila swasta terlalu mendominasi. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4, ada kurangnya mohon maaf. Lalu ada pertanyaan? Kalau ada, saya bisa menjawab. Semoga. Nah, karena waktu sudah habis, cukup sekian. Apabila banyak salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.